Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Tushita, saya dari kelas 11 DKT 4. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai konsep jaringan dasar, dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu model OSI. Model OSI atau Open System Interconnection adalah model konseptual 7 lapisan yang menjelaskan bagaimana sistem komunikasi jaringan bekerja. Bertindak sebagai standar universal untuk memungkinkan berbagai sistem perangkat keras dan lunak berkomunikasi secara efektif. Model ini membantu menyederhanakan proses jaringan dengan membagi tugas menjadi lapisan-lapisan yang lebih kecil dan dapat dikelola, sehingga mempermudah pemecahan masalah dan pengembangan teknologi jaringan. Yang pertama ada physical layer. Lapisan ini adalah fondasi dari semua komunikasi jaringan, berurusan langsung dengan aspek fisik dan mekanis. Dari transmisi data, fungsi utamanya adalah mengirim dan menerima bit, yaitu representasi digital dari data 0 dan 1. Lapisan ini memodelkan data biner menjadi sinyal fisik seperti gelombang listrik, sinyal optik, atau gelombang radio yang dapat ditransmisikan melalui media fisik seperti kabel tembaga, serat optik, ataupun udara. Lapisan ini juga mendefinisikan, pertama ada media transmisi jaringan, kedua ada arsitektur dan topologi jaringan, ketiga ada interaksi hardware, yang keempat adalah perangkat. Nah, perangkat yang digunakan dalam layer ini adalah hub. Yang kedua ada data link layer. Lapisan ini mengubah bit dari lapisan fisik menjadi frame yang terorganisir. Fungsinya adalah untuk memastikan transmisi data yang andal dan akurat antar perangkat di jaringan lokal. Lapisan ini menangani error correction, flow control, dan pengalamatan hardware menggunakan MAC address. Menurut standar IEEE 802, lapisan ini dibagi menjadi 2 sublapisan, yakni logical control dan media access control. Ketiga ada media yang digunakan di media perangkat yang digunakan di lapisan ini ada switch atau bridge. Yang ketiga ada network layer. Lapisan ini adalah otak dari perutean data antar jaringan yang berbeda atau inter-network. Tujuan utamanya adalah untuk penyelamatan logis, pembuatan paket, routing, dan paket data. Paket data root juga. Yang keempat ada transport layer. Lapisan ini menyediakan layanan transmisi data end-to-end yang transparan dari satu host ke host lainnya. Fungsinya adalah untuk memecah data menjadi segmen di sisi pengirim dan menyatukannya kembali di sisi penerima. Lapisan ini juga menyediakan multiplexing atau mengirim beberapa jenis data secara bersamaan melalui satu media, dan virtual circuit, koneksi logis antar dua host. Protokol utama di lapisan ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Yang kelima ada system layer. Lapisan ini mengontrol dialog antar dua sistem. Fungsinya adalah untuk memelihara dan mengakhiri koneksi sesi. Ini juga menangani resolusi nama dan sinkronisasi komunikasi, memastikan data yang dikirim tidak bercampur atau terputus di tengah jalan. Contohnya, protokolnya adalah NetBIOS. Yang keenam ada presentation layer. Lapisan ini berfungsi sebagai penerjemah data. Fungsinya adalah mentranslasikan data dari format yang dapat dipahami oleh aplikasi menjadi format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan, dan sebaliknya. Ini juga menangani kompresi data untuk mengurangi ukuran dan enkripsi untuk keamanan. Yang terakhir ada application layer. Ini adalah lapisan teratas dan paling dekat dengan pengguna. Lapisan ini menyediakan yang terbuka bagi aplikasi untuk mengakses layanan jaringan. Ini adalah tempat pengguna benar-benar berinteraksi dengan jaringan.
Protokol di lapisan ini mendukung berbagai aplikasi dan layanan yang kita gunakan setiap hari seperti HTTP untuk browsing web, FTP untuk transfer file, dan lain-lain. Secara visual, model OSI dapat digambarkan sebagai tumpukan atau stack dari lapisan-lapisan ini, di mana data bergerak turun dari lapisan aplikasi ke lapisan fisik saat dikirim dan bergerak naik dari lapisan fisik ke lapisan aplikasi saat diterima. Baik, mungkin pada video kali ini cukup sekian dari saya. Semoga kalian dapat mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.